Ini jamak yang di sini, jamak yang di sini diartikan banyak, ada berapa Musa memangnya? Ada berapa Musa memangnya? Cuma satu Musa kan? Kenapa dia dipanggil dengan Elohim? Kenapa dia dijamakan? Kenapa? Maksudnya Tuhan itu meninggikan Musa ya untuk menjadi otoritas kepada Firaun. Aaron dan Harun, akhika, saudara laki-lakinya, Yihye ini dijadikan juga sebagai Neveicha. Maksudnya apa? Sebagai penterjemahnya. Karena Musa itu mempunyai kekurangan dalam kekeluhan lidah. Nah, jadi di dalam bahasa Semitik itu bukan suatu hal yang baru. Nah, ini yang jarang atau sedikit ya dipahami sama teman-teman. Tapi ada hal yang menarik juga. Kalau di sini di dalam teks yang berbahasa Arab dikatakan apa? Ana jaltuka ilaha li Fir'aun. Jadi faqala li Rabbi li Musa. Jadi Musa itu dijadikan ilah, alihah, bentuk jamak alihah li Fir'aun. Jadi ini harus keluar datanya nih, di mana Musa itu pernah dijadikan ilah atau sesembahan bagi orang-orang Israel. Ini bahaya ini ketika teks benar-benar diterjemahkan secara letterless. Nah, ini juga di masalah ini. Mentang-mentang Elohim itu diartikan sebagai harus ya, menurut Kristen ya harus Tuhan, maka ini akan berbenturan, akan menjadi apa? Menjadi sebuah anomali di mana Musa itu pernah menjadi ilah bagi Firaun. Nah, ini harus ada datanya ini. Jadi kembali lagi ke masalah yang tadi, kata kami, kata nahnu, itu dalam Semitik itu biasa digunakan. Cuma karena Oten itu awalnya atau berangkatnya bukan dari bahasa Semitik tapi dari bahasa Yunani ya, mana paham dia. Gitu. Lanjut Ustaz Tata, Ustaz Arif. Lanjut aja, saya smoking. Nggak apa-apa, sambil itu aja Ustaz, sambil. Nah, ini punyanya Bang Juma, takut ada nyasar. Nah, Masya Allah. Oh, ini ada gurundaku. Lanjut. Bang Zuma, lanjut. Terima kasih banyak. Saya ilmunya luar biasa. Thank you. Super Dinda. Siap. Masya Allah. Saya mencatat beberapa poin dari paparan kalian tentang Dajjal. Saya juga catat. Matius 24. Jadi wajar lah kalau misalnya Dajjal itu bergelar Al-Masih kan ya. Dajjal Al-Masih. Kristus itu kan Al-Masih. Di mana Yesus sendiri mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, ternyata Kristus palsu itu ada Dajjal itu sendiri. Mantap kali lah. Luar biasa ilmunya, luar biasa teman-teman sekalian. Siap. Besok lagi terima kasih banyak sama-sama on the time lagi besok. Makasih. Lanjut guru Daya, lanjut ya. Makasih Dinda, makasih ya, semuanya ilmunya. Semuanya abang-abangku dan teman-teman yang di bawah, sahabat-sahabat Bang Zuma, izin minta turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ilmunya anak-anak ini. Oten semakin ya hancur ini. Kalau mereka bersatu untuk menyampaikan kebenaran, bisa mereka pensiun jadi manusia. Pensiun jadi manusia. Jaringan juga ini kurang mendukung ya teman-teman. YouTube agak down tadi teman. Oke, silakan saudara-saudara non muslim, masih ada waktu. Silakan. Halo, semangat sore. Halo. Halo, semangat sore. Halo Bang. Jaringannya kurang
kurang baik. Jaringannya gangguan apa ini? Atau sengaja emangnya? Kan ada suara kok, cuman suara manusianya yang nggak ada. Halo, semangat sore, Nona cantik. Apalah, ngoroknya dipamerkan. Halo, selamat sore, Bu Nita. Ibu Nita, selamat sore. Halo. Halo. Selamat sore, Ibu Nita, Ibu Woi. Ibu Nita, Ibu Woi. Ya, shalom bang. Shalom bang. Silakan buka kameranya, silakan. Maaf salah pencet. Nggak biasa Makasih bang. Ibu Nita. Buka aja kameramu, jangan lebay. Silakan. Kayak biasa buka kamera bang. Ya sekarang dibiasakan lah. Biasakan buka kamera, silakan. Nggak bisa. Oh ya sudah, jangan di Yang sini perlu kan di suaranya. gereja. Nggak butuh juga suaramu. Kami juga nggak butuh suara. Suaramu seperti suara kuda yang sedang sunat. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Bang. Sore juga. Silakan buka kameranya. Oke. Bentar Bang. Apa kabar Bang? Baik, baik. Ya, silakan, ini ada tema Islam atau Kristen yang akan ke neraka. Silakan. Islam atau Kristen yang masuk ke neraka ya? Saya kira Ya. ini dalam Alkitab saya, apakah Islam atau Kristen pasti ada yang masuk neraka, ada yang masuk surga. Jadi di dalam neraka itu bukan cuma Kristen, bukan cuma Islam, bukan cuma Buddha, tapi semua golongan agama pasti akan ada yang masuk neraka. Karena tidak Kalau usah semua melebar, ini Islam Kristen aja dulu. Nggak usah bawa yang lain. Ya, kalau di Islam kan jelas orang kafir neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam, kan jelas. Nah, di dalam kitab saudara Yesus pun mengatakan bahwa pengikut Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Nah, saya mengawali pengikut Farisi itu Islam atau Kristen. Silakan. Oke, pengikut Farisi itu adalah Judaism. Mereka itu adalah Judaism ya. Mereka itu bukan Islam, bukan juga Kristen. Nah, Jadi kalau berbicara di antara Islam dan Kristen, siapa yang pengikutnya tadinya ini adalah orang-orang di luar murid Yesus, lalu kemudian ketika mereka mengikuti orang Farisi, orang-orang menyebutnya dengan sebutan sekte di luar Yahudi. Saya kasih dalil di dalam KPR 1126. Setahun mereka di sana bersama dengan orang Farisi,
lalu disebut Kristen. Siapa yang ada di Antioquia pada saat itu, Bang? Yang pengikutnya disebut Oke. Kristen. Antioquia itu adalah pengikut-pengikut Yesus. Nah, mereka itu adalah Siapa yang ada di sana? Enggak ada Yesus di situ. Siapa yang ada di sana? Siapa yang ada di Antioquia? Siapa yang ada di Antioquia yang pengikutnya disebut Kristen? orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi juga, ahli-ahli Taurat. Termasuk juga Yesus Paulus, kan? atau Paulus? Yesus atau Paulus yang pengikutnya disebut Kristen di sana? Memangnya kenapa? Saya ulang pertanyaannya. Yesus atau Paulus yang pengikutnya disebut Kristen? Oke, yang disebut Kristen, apa artinya Kristen dulu? Dan Kristen kan dari kata Kristano, Enggak, Kristian. Itu adalah apapun artinya, kita lihat di lapangan yang ada di Antioquia siapa? Saya sudah Pengikutnya jawab. disebut Kristen. Ya, makanya kan Kristian artinya dari kata Christ. Kristiano. Siapa yang ada di Antioquia yang pengikutnya digelari oleh orang-orang di situ dengan sebutan Kristen? Yesus atau Paulus? Paulus tentunya. Gimana kenapa? Paulus. Paulus ini orang Farisi atau bukan? Itu orang Farisi, orang Yahudi, kenapa? Oke, baik. Berarti yang dikatakan oleh Yesus orang neraka adalah Kristen, pengikut Paulus. Dah selesai kita di situ ya. Nah, kenapa Yesus mengatakan Kristen ini orang neraka? Karena Kristen ini 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Itu kan menurut kamu. Kan Itu orang menurut Kristen- Yesus, bukan menurut saya. Nah itu berada di atas orang-orang kafir. Baca Al-Quran. Itu menurut Yesus, bukan menurut Di saya. dalam orang-orang pengikut Isa Al-Masih itu adalah di atas Isa orang bukan kafir. Yesus. Masalahnya jangankan ke Isa, ke Yesus aja kalian gak nyambung. Kan Anda sudah mengakui tadi bahwa yang ada di Antioquia Paulus, kenapa lari ke Isa? Nyambungnya gimana? Isa aja, Yesus aja kagak, apalagi Isa. Jangan pakai jurus mabuk lah. Jujur saja, Yesus mengatakan pengikut Paulus adalah orang neraka, titik. Itu jelas itu. Pengikut Paulus adalah orang neraka. Dalil Matius 23 nomor 15. Itu dalilnya. Jadi kalau Yesus sendiri menyebutkan pengikut Farisi atau pengikut Paulus adalah orang neraka, terus mau ngapain lagi? Itu sudah tertulis di dalam Bible dan itu pengakuan Yesus. Gak usah lagi kemana-mana. Sekarang yang Anda harus perjuangkan sekarang ini adalah bagaimana caranya supaya Anda keluar dari Kristen. Karena Kristen itu sama dengan orang neraka. Itu kata Yesus. Nggak usah kemana-mana. Kalian baca Maryam ayat 71. Kalian akan mendatangi Nggak bisa. Kamu nggak ngerti Quran. Ini aja dulu kamu bahas. Nggak ngerti Quran. Ini aja dulu bahas. Pengikut Farisi itu bukan Islam. Dengar, pengikut Farisi itu bukan Islam. Pengikut Farisi itu Kristen. Dan di situ dikatakan pengikut Farisi ini orang neraka. Kenapa loncat ke Al-Quran? Gak usah ke Al-Quran, ilmumu gak ada tentang Al-Quran. Ini aja kamu gak paham kok masuk ke Al-Quran gitu loh. dari Tuhanmu. Nah, gimana? Bagaimana caranya kamu meloloskan diri dari Kristen ini? Karena di situ jelas Kristen adalah orang neraka yang lebih 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Itu yang Anda pikirkan. Mau lari ke Islam. Apa pula orang ini? Justru di Maryam Pakai akal dong, pakai. Nggak ada hubungannya di situ, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Matius 23 nomor 15, Itu pengikut orang Farisi. Di Al-Quran itu tidak membahas orang Farisi. Nggak usah kemana-mana. Bahas dulu
Kristen itu orang neraka. Bebaskan Anda dari sana, diri Anda. Karena Yesus tidak pernah membahas tentang surah Maryam. Yesus tidak pernah membahas orang Arab. Yesus tidak pernah membahas tentang Al-Quran. Ngapain Anda lari ke sana? Selamatkan dulu diri Anda yang adalah pengikut Paulus, yang adalah orang neraka. Itu dulu. Atas Ngomong orang-orang sendiri. kafir, teman. Cebok sana, cebok. Cebok pakai dedak. So hebat. Ilmu sudah ada. Gabriel, kau udah nangis tadi malam kau. Udah nangis. Gabriel, tadi malam Anda sudah mengakui bahwa Kristus yang datang kepada Paulus itu adalah palsu. Kadang mengatakan asli lagi. Habis itu Anda kabur, lari. Udahlah, nggak usah lagi kau ini diskusi. Wah. Bang Suma, halo Bang Suma, selamat Halo juga. sore. Selamat sore juga abang. Gimana Bang Ari? Gimana caranya supaya keluar dari neraka? Karena kata Yesus pengikut Paulus itu adalah orang neraka. Gimana dong? Kalau pengikut Paulus orang neraka ya saya nggak setuju sih. Kalau pengikut Paulus kan memberitakan Injil kebenaran. Ya, justru itulah judulnya, itulah jurus yang dipakai untuk menjadikan pengikutnya menjadi orang neraka. Karena Injil yang dia pakai bukan Injilnya Yesus. Gitu Bang Oh Ari. iya, karena Kak, Injil kalau dia masih menggunakan kitab ajaran dari Yunani, ya mereka tidak selamat. Tapi kalau mereka pakai kitab yang asli, yang sesuai dengan firman Tuhan yang asli, ya mereka selamat lah. Karena banyak Ya, orang sama Kristen aja kan. di Indonesia. Tidak Ganti begini Bang, bahasa semua banyak orang doang. Kristen di Indonesia bahkan di luar negeri itu masih mengikuti kitab terjemahan yang salah. Bahkan Ya sama orang aja, Kristen menganggap tetap aja mengikut Paulus. Pokoknya siapapun itu, kitab bahasa Enggak, apapun begini, dipakai, Bang kalau Suma, masih pengikut ajaran- Paulus ya tetap aja ajaran- orang neraka Bang Ari. ajaran Paulus itu ajaran Paulus itu dari Bapak Yahweh, dari Yesus Hamasya Di sendiri. mana? Nah, di mana Yahweh berfirman Enggak, kepada begini, Paulus? Di mana? Pengikut Paulus itu bisa masuk neraka kalau dia tidak setia. Dia tidak setia pada ajaran Paulus. Karena Nggak ada ajaran Paulus itu benar. Tidak ada disampaikan Paulus. Yesus. Tidak ada disampaikan oleh Yesus begitu. Yang Yesus sampaikan, celakalah engkau wahai orang Farisi, nyeberangi lautan menjelahi daratan, mentobatkan orang menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Berarti pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Nih kita buktikan kejahatannya Bang Ari. Bang Ari, apakah Yesua dengan Bapak Elohim, Bapak Yahweh itu satu hakikat? Yesua dan Yahweh itu satu pribadi, satu hakikat, satu ehad, Nah, pribadi yang sama. nah Iya, pribadinya inilah. sama. Soalnya Ya, inilah. soalnya Bang Suma kalau soalnya kalau dua nanti berkelahi Bang Suma, berkelahi nanti kalau dua saling bertarung. Nah, inilah yang disebut bahwa 2 kali lebih jahat. Masakan Anda Siapanya yang jahat Bang Suma? masakan Anda menghakikatkan makhluk bernama Yesua ini dengan pencipta langit dan bumi. Itulah kejahatannya pengikut Paulus. Ya, memang kan dia satu pribadi ehad. Dia di 10 ayat 30 dan Bapak itu satu. Itu. Jadi ajaran Yesus Paulus itu benar, mengatakan- Bang. Coba Anda Yesua, baca Yesua. nomor 36-nya. Nomor 36-nya dia mengatakan, apakah aku masih disebut menghujat Elohim, Allah, hanya gara-gara saya mengatakan aku adalah anak Elohim? Ya tidak dong.
Aku tidak menghujat. Yesus mengaku sebagai anak Elohim. Anak Elohim artinya hamba Elohim. Tidak sehakikat antara anak dengan bapa. Beda. Bapa pencipta, anak adalah ciptaan. Kenapa digelari anak? Karena hanya sebagai hamba yang intim mendengarkan firman daripada Tuhan. Digelar sebenarnya kalau istilah anak itu nggak tepat Bang Suma, yang benar itu putra. Digelari putra Bapak, putra Yahweh, karena hubungan antara Bapak dan anak itu sangat erat, sangat dekat. Coba pakai Kita juga umat kita juga umat Kristen yang percaya pada Bapa Yahweh, di dalam nama Yesus Almasih disebut putra Tuhan yang Maha Kuasa karena kita dekat dengan Dia. Jadi setiap umat manusia juga yang dekat kepada Tuhan Yahweh itu disebut putranya karena hubungannya sangat dekat. Sama dengan Bapa dan anak hubungannya dekat. Misalnya berarti bukan cuma Yesua. Berarti bukan cuma Yesua yang dekat dengan Yahweh. Kita juga yang pengikutnya disebut putra Yahweh, putra Elohim, Elohim Yahweh, karena kita dekat dengan Dia. Berarti banyak putra Yahweh itu banyak. Iya, semua yang beriman dan percaya dan taat itu semua manusia yang beriman dan bilang aja putra beda. Putranya karena hubungannya dekat begitu Bang Suma. Dan orang kayak begini. Enggak begini. Berarti bukan cuma Yesus yang Yesua yang anak Elohim kan? Iya, tapi belum dengar apa yang akan saya bilang sudah ngotot. Berarti manusia itu semua yang percaya dan taat bukan cuma Yesua. Bang Putra itu istilah di kitab asli, itu istilah anak itu tidak ada. Yang benar itu putra. Jadi biasakan menyebut nama yang benar. Kalau anak itu enggak tepat, yang benar itu putra Bang Suma, putra. Kalau anak nanti tidak bilang masa Tuhan beranak sih. Yang tepat itu. Oke. Berarti bukan cuma Yesua yang putra Bapa. Iya, semua yang beriman, semua manusia di kolong langit ini yang berarti banyak putra Yahweh. Iya, itu cuma istilah Bang Suma. Kayak anak tangga kan, kayak anak tangga. Berarti gue masak benar. Kan itu cuma istilah. Anak tangga apakah anak punya tangga? Anak tangga apakah tangga punya anak? Itu kan cuma istilah aja. Berarti Yesua itu bukan Yahweh itu sendiri kan? Maksudnya di sini hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, begitu dekat sehingga dipanggil disebut dengan putra karena hubungan kita dengan Tuhan itu dekat, begitu dekat. Kecuali kalau setan jauh kan dari Tuhan. Mama. Dan kalau di Kristen itu Bang Suma syarat untuk masuk, kalau di Kristen itu syarat untuk masuk surga itu ada 3 syarat Bang Suma. Kita harus tahu siapa pemiliknya, siapa pintunya, dan siapa kuncinya. Kalau di Kristen tidak tahu ketiga ini, nggak akan bisa masuk surga. Karena orang Kristen itu bukan saya di Indonesia, di seluruh dunia Bang Suma harus. Jaringan saya kayaknya lalat. Assalamualaikum Bang Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu si Ari nggak usah dinaikin lagi Bang Juma. Dia sudah turun Bang, itu udah insaf babi dia. Itu makan babinya itu. Makan babi. Aduh. Jaringan saya lagi gangguan teman-teman sekalian. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaringan lagi tidak stabil, lagi ada gangguan. Halo, selamat sore Ibu Gumasa, apa kabar sore ini? Istrimu itu yang suaminya Gumasa, cocok bahasa itu untuk bini oke? Kenapa kau harus panas? Kalau orang tahu dalil kau panas, kau kasih turun. Orang tanya baik-baik marah-marah. Apakah ibu sudah masak? Kebanyakan agamanya apa? Apakah ibu sudah masak? Ditanya begitu. Malah ngamuk-ngamuk ibu ini.
Aduh, Oten. Kalian kenapa semuanya kayak gitu sih, Oten? Gara-gara 2 kali lebih jahat daripada Parisi. Itu terbukti ya teman-teman, bahwasanya pengikut Parisi ini akan berusaha sekuat mungkin untuk menjadikan makhluk yang bernama Yesus ini sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Mereka akan berusaha menggiring manusia untuk menyembah ciptaan dengan mengatakan Yesus ini sehakikat dengan pencipta itu. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai pencipta. Yesus hanya mengajarkan dirinya sebagai utusan pencipta. Tetapi karena mereka sudah dinubuatkan oleh Yesus bahwa pengikut orang Parisi 2 kali lebih jahat, maka mereka memaksakan ciptaan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri. Sejahat-jahatnya Paulus itu tidak pernah mensejajarkan Tuhannya Yahudi dengan Yesus. Sejahat-jahatnya Paulus, dia tidak pernah mensahakikatkan antara Tuhannya Yahudi dengan Yesus. Gitu. Paulus hanya menyebut Yesus itu dengan sebutan Kurios. Begitu teman-teman. Tapi pengikutnya malah 2 kali lebih jahat. Menganggap Yesus itu adalah sehakikat dengan Tuhannya Yahudi. Itulah bukti bahwa Yesus itu tidak salah ketika menubuatkan bahwasanya pengikut orang Parisi yang adalah orang neraka kayak Elisabet, kayak Gumasa, itu semua suami istri akan dilemparkan ke neraka karena mereka 2 kali lebih jahat daripada yang mereka ikuti, yaitu Paulus. Begitu. Jadi penghuni-penghuni neraka itu jelas-jelas ada ya teman-teman. Jadi ketika Al-Quran menerangkan bahwasanya orang-orang kafir itu ada di neraka, ya nanti kalau ditanya apa alasannya mereka di neraka, ya alasannya karena mereka melantik makhluk sehakikat dengan Khalik, pencipta. Jadi mereka menganggap makhluk yang bernama Yesus ini sehakikat dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Itulah kenapa mereka disebut oleh Yesus sebagai penghuni neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Parisi. Begitu. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi kita bahwa apa yang diterangkan Al-Quran, orang-orang kafir itu pastinya wajib di neraka jahanam. Al-Quran yang menjelaskan itu dan juga Yesus yang menerangkan di dalam kitab mereka. Nah, ini yang disebut ketika mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, ternyata tipuannya dikembalikan kepada mereka. Apa yang mereka jadikan sebagai acuan untuk memurtadkan orang, ternyata alat yang dipakai inilah yang mengungkap bahwa ternyata mereka lah orang neraka itu. Mereka menggunakan Bible untuk mengatakan orang di luar mereka itu adalah orang neraka, tapi ternyata buku itu sendiri yang mengungkap bahwa mereka sendiri adalah orang neraka karena mereka adalah pengikut orang Farisi. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Di sini sudah maghrib, udah mau azan. Kita pamit dulu. Habis Isya kita akan kembali lagi membahas tema-tema kita. Mudah-mudahan malam ini ada dari saudara kita Kristen yang ya setidaknya pernah belajar Bible atau sering membaca Bible, supaya tidak terjadi debat kusir ya. Tadi di awal, tadi siang kita diserang oleh penghujat-penghujat. Ada beberapa penghujat yang datang menyerang Islam, menyerang Rasulullah, menyerang Allah ya, sehingga membuat keadaan komal kita itu agak sedikit panas, sehingga teman-teman muslim pun jadi sasaran gitu. Diperparah lagi dengan adanya orang-orang munafik yang naik ya, orang-orang yang mengaku sebagai muslim, sebagai Islam, sok memberi nasihat, tapi dia sendiri ingin menghentikan kita, menghalau para murtadin dan juga menghalau orang-orang yang menghina Islam, menghujat Islam.
itu adalah sebuah tindakan yang sesat menurut saya. Ketika ada orang memperjuangkan Islam, dikala Islam dihujat, dikala Allah dinistakan, lantas ada mengaku Islam ingin menghentikan orang tersebut, saya katakan itu adalah perbuatan yang jahat. Itu tindakan yang jahat. Karena peperangan itu sudah terjadi. Mereka berperang di jalan Tagut. Perintah Allahnya kita harus berperang di jalan Allah. Lalu kata Allah, perangilah saudara-saudaranya setan. Masa kita disuruh berhenti perangi saudaranya setan? Berarti dia setan, kan gitu. Karena hanya setanlah yang membela setan. Ketika Allah mengatakan perangi saudaranya setan yang menyerang akidahmu, yang menyerang agamamu, nah, perangilah faqatilu awliya syaitan. Kita harus memeranginya, jangan malah orang yang memerangi setan ini yang disuruh berhenti. Artinya Anda itu saudaranya setan, berarti itulah yang disebut oleh Al-Quran, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Orang munafik dan orang kafir itu sama-sama masuk ke neraka, begitu. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Nah, ini kalau di para penghujat memang tidak ngerti gitu. Mereka ingin membahas Islam tapi membaca kitab Islam aja nggak bisa, sehingga mereka menghujat. Nah, sedangkan Bible itu adalah upaya manusia untuk bagaimana caranya mereka mengartikan kitabnya mereka supaya semua orang tahu. Jadi kita tinggal membaca karena sudah direvisi supaya orang bisa mengerti gitu. Nah, untuk apa lagi kita harus belajar mentafsirkan, belajar untuk mengartikan, kan sudah ada artinya. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa memahaminya hanya dengan terjemah. Jadi keliru orang-orang Kristen kalau mereka ini memaknai Al-Quran itu dengan pemikiran mereka sendiri. Nah, ini ada penghujat di bawah kerjaan orang Islam katanya di surga. Apa dibilang ini? Pemakan babi nih. Anak yang menetas dari telur cicak. Tugas umat Islam tetap bagian persetubuhan di surga. Baguslah. Baguslah kalau di surga kami ada persetubuhan. Daripada di surgamu apa? Apa kau bikin di surgamu? Ayo. Kamu di surgamu ngapain? Memuji. Matamu suwe. Di dunia aja kalian tidak tahan, tidak bermaksiat, apalagi kalau di kehidupan kekal. Makanya dek. Oke teman-teman, sekira begitu untuk sementara. Yang perlu kita pahami bahwa si Oten dikasih hidup dunia ya maksimal 60 tahun, 70 tahun saja, penuh dengan kemaksiatan. Apalagi nanti ketika dia di kehidupan berikutnya, di tempat maksiatnya mereka alias neraka. Oke teman-teman, kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Oten, nanti habis Isya kumpul lagi di sini ya, biar saya kasih terapi lagi ya. Jangan emosi, tahan emosi, jangan menghujat. Sebisa mungkin perlihatkan sisi baik, meskipun itu ya hanya palsu kamuflase aja kan ya. Nggak apa-apa. Kalian perlihatkan kamuflasenya, so kayak kasih gitu. Padahal kami tahu kok aslinya.